Ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap seorang anak Leona Fernanda Kudimo. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam
baptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari kita, melalui tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang kena, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan
cerita yang panjang ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ini adalah pidato perpisahan Yosua dengan orang-orang pilihan Tuhan, yaitu Israel. Di satu sisi Yosua berpidato mengakhiri tugas dan tanggung jawabnya sebagai utusan Allah yang Allah pakai untuk membimbing orang Israel bagaimana mengenal Tuhan. Tapi sisi yang lain, Yosua mendorong umat Israel untuk mengenang masa lalu mereka yang buruk. Saya katakan buruk karena memang jauh sebelum Yosua itu dipanggil, orang-orang Israel menyembah kepada Allah-Allah lain. Dan karena itu Yosua mau mengingatkan orang-orang Israel untuk kembali kepada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menuntun, dan Allah yang memelihara mereka. Di dalam awal pembacaan kita tadi, bagaimana Yosua memanggil semua orang Israel, orang-orang penting di Israel, para hakim, tua-tua Israel, orang-orang yang mempunyai pengalaman hidup. Dan semua orang Israel mendengar apa yang diungkapkan Yosua. Yosua mau mengingatkan mereka kembali tentang pengalaman hidup yang buruk ketika mereka percaya kepada ilah-ilah lain, Allah Mesir, Allah orang Amori, Allah yang tidak menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka punya kehidupan jauh dari apa yang Allah kehendaki, tetapi Allah masih setia kepada mereka. Yosua mau mendorong mereka bahwa bagaimanapun keadaan mereka, Allah tetap setia kepada mereka karena mereka adalah pilihan Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Karena Allah mencintai dan mengasihi mereka, oleh karena itu Allah memakai Yosua untuk bagaimana mengingatkan mereka kembali kepada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan mereka, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, Allah begitu setia kepada orang Israel. Karena Allah begitu setia kepada Israel yang tidak taat, Israel yang tidak setia, tapi Allah tetap setia. Dan karena itu Yosua memegang Allah yang setia di dalam hidupnya. Silakan kamu mau percaya atau tidak, tetapi saya dan seisi rumah akan beribadah kepada Allah dan takut akan Allah. Ada 3. Allah setia kepada Israel, Yosua setia kepada Allah, dan dengan pengalaman Yosua setia kepada Allah dan pengalaman Yosua untuk mengingatkan Israel tentang masa lalu mereka yang jahat itu, yang menyembah kepada Allah-Allah lain, Allah-Allah di sekitar mereka, lalu pada akhirnya Israel mau setia kepada Allah. Bapak Ibu, di sini Yosua mengingatkan mereka harus punya pilihan. Mana yang harus mereka pilih? Allah orang Amori atau Allah yang menghidupkan? Allah orang Mesir atau Allah Yahweh yang menciptakan mereka, menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka di dalam kehidupan mereka yang jahat itu? Ada tawaran, kalau mereka masih menyembah Allah yang tidak menyelamatkan, itu berarti mereka akan binasa dan tidak ada berkat bagi mereka. Itu penekanan dari Yosua, ada komitmen, ada pilihan yang harus mereka pilih. Pada saat Yosua menyampaikan dan mendorong mereka untuk mengenal siapa Allah mereka, mereka harus berada dalam pilihan-pilihan. Mereka harus tetap menyembah Allah yang hidup, ataukah Allah orang Mesir, Allah orang Amori yang tidak menyelamatkan itu. Kalau mereka berbalik dan menyembah Allah yang hidup, maka tentu mereka akan hidup dan mendapat berkat dari Allah. Tetapi kalau mereka bertahan dengan sikap hidup mereka yang lama ketika mereka ada di Mesir, maka yang ada adalah kebinasaan. Allah akan cemburu kepada mereka. Ini penekanan kepada orang-orang Israel pada saat itu, Bapak Ibu, yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Israel harus ada dalam pilihan. Ternyata Israel ada dalam pilihan menyembah Allah Yahweh yang menyelamatkan, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memelihara mereka, Allah yang menolong mereka. Allah itu yang mereka sembah. Dan itu
komitmen pada saat Yosua memaparkan dan mendorong mereka untuk mengenal siapa Allah yang dia sembah. Ada komitmen, dan komitmen ini diungkapkan di Sikem pada saat mereka meyakini sungguh tentang Allah yang menyelamatkan, Allah yang hidup, Allah yang mengampuni mereka. Lalu mereka membuat keputusan bahwa mereka akan menyembah Allah, Allah yang hidup, Allah dan firman-Nya, Allah dengan janjinya akan mereka pegang. Dan itu menjadi saksi di Sikem. Tempat ini dikuduskan oleh Yosua, merubah perjanjian orang-orang Israel supaya mereka mengalami sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang berkenaan kepada Allah, kehidupan yang diberkati oleh Allah. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa beta bilang, dan karena itu kita berada di dalam tema kita, gereja yang setia menjadi kuat. Dalam tema mingguan kita, bagaimana kita bertahan sebagai gereja yang setia? Bagaimana kita mau menampilkan peran kita sebagai gereja yang kuat? Kalau kita sendiri punya moralitas, kita sendiri punya spirit kepada Allah, tidak menjadi hal utama di dalam hidup kita. Kita cenderung kepada hal-hal yang lain. Bisa saja itu terjadi, dan itu ada di tengah kehidupan panggilan kita sebagai gereja dan orang-orang percaya. Yosua setia kepada Allah secara pribadi. Jadi kesetiaan kepada Allah harus dimulai dari pribadi kita, kesadaran kita tentang Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menjamah tanpa kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita rasakan di dalam gumulan-gumulan kita. Sesungguhnya perjalanan hidup kita tidak sendiri, amin. Sebagai gereja dan orang-orang percaya, banyak sekali tantangan, banyak sekali tawaran-tawaran hidup yang kita dapatkan di hidup ini. Mana yang harus kita pilih? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yosua katakan, pilihlah Allah yang hidup dan firman-Nya yang menyelamatkan, maka kamu akan diberkati. Sekalipun kamu harus berjalan berkaki-kaki. Menjadi Kristen dan menjadi gereja tidak seenaknya kita menjalani hidup seperti seutai benang atau seutai jarum yang lurus, tetapi berliku-liku adanya tantangan, masalah, cobaan ada di tengah seputar kehidupan kita sebagai orang-orang gereja. Bagaimana kesetiaan kita? Apakah kita memandang tantangan, ancaman, cobaan itu sebagai Allah membenci kita ataukah tanda kasih Allah kepada kita? Gereja harus tetap setia di dalam panggilannya. Orang-orang percaya harus tetap setia di dalam panggilannya. Setia pada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang besar akan menjadi bagian hidup kita, dan itu akan kita rasakan. Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar akan kita rasakan, dan itu dipakai Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang setia adalah gereja yang selalu tekun di dalam Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, yang selalu mau mendengarkan firman. Sebagaimana orang-orang Israel berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang menyelamatkan, dan berpegang teguh kepada perintah dan kehendak-Nya, kenapa itu tidak bisa menjadi bagian hidup kita? Kita memang terbatas adanya, tetapi Tuhan Allah dan firman-Nya tak terbatas. Jauh Dia lebih mengerti kita daripada kita mengerti diri kita sendiri. Yang dicari adalah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di kehidupan ini, Tuhan mengajak kita untuk selalu setia kepadanya. Dalam tanggung jawab yang dipercayakan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, sekecil apapun pekerjaan itu, ketong bikin akan sungguh-sungguh, ketong dapat berkat. Walaupun mungkin ada orang-orang di luar yang melihat ketong dengan mata sebelah, bikin pekerjaan apa itu, bikin tanggung jawab apa itu yang saya laku-laku itu. Disitulah ketong dipanggil, disitulah ketong diuji, disitulah gereja diuji, disitulah Bapak, Ibu dan Beta diuji kesetiaannya. Setia
terlalu setia untuk tetap memberkati, menjamah, menolong, dan menyelamatkan ketumpung hidup. Ketong wisata sampai diizinkan hidup sampai dengan hari ini, melewati hari-hari hidup. Ada saja kelemahan, ada saja keterbatasan, ada saja kekurangan. Sama juga dengan orang Israel. Orang Israel umat pilihan Tuhan, tapi kepala batu luar biasa juga. Bapak Ibu yang diberkati, makanya Allah tegur. Menyembah Allah lain, kawin dengan wanita-wanita kafir yang tidak percaya kepada Allah. Itulah panggilan orang Israel. Orang-orang Israel itu orang pilihan Tuhan, tapi juga hidup jauh dari Tuhan. Karena itu Allah kritik mereka lewat para nabi, Allah kritik mereka lewat Yosua, supaya mereka berubah dan kudus di hadapan Allah. Karena Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Karena itu orang Israel harus kudus dan dibenarkan di hadapan Allah. Ini butuh pergumulan, ini butuh perjuangan. Perjuangan seorang Kristen bukanlah mudah. Bukan sekedar kita bernapas, tidur, bernapas, kesana kemari, beraktivitas dalam kehidupan. Tapi perlu ada waktu untuk kita merenungkan. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa, amin. Kita harus bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita ada cuma karena kasih karunia Allah, amin. Bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan bertepuk dada Bapak Ibu, tapi tunduk dan mengenang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan yang hebat, yang tidak bisa dibalas dengan kelebihan-kelebihan kita, yang tidak bisa dibalas dengan pengetahuan apapun yang kita punya di dunia ini. Kita hanya cuma bisa balas dengan hati yang tenang dan mengucap syukur, memuji-muji kebesaran Allah di saat-saat yang Allah izinkan kepada kita. Amin. Saat yang tenang. Bapak Ibu yang diberkati, itu kita harus cari dalam hidup kita. Perjumpaan kita dengan Allah harus kita lakukan. Kontemplasi kita dengan Allah harus kita lakukan di saat-saat kita diizinkan Tuhan hidup di dalam kesendirian. Allah sementara merendah Bapak Ibu dan Beta sebagai gereja. Allah sementara menguji kesetiaan kita, supaya kita bertahan sebagai gereja yang kuat. Bagaimana kita mau kuat di dalam hidup ini sementara kita tidak pernah berkontemplasi tentang Allah yang hidup, yang tangannya selalu melawat, yang tangannya selalu merendah, tanpa kita tahu secara jasmani Allah tak terbatas adanya. Manusia terbatas, dunia terbatas, pengetahuan dunia terbatas, tetapi Allah dan kasih-Nya tidak terbatas. Amin. Syukurilah Dia. Pada saat Bapak Ibu mengenang kasih-Nya dengan air mata yang terjatuh di bawah ke tanah, disitulah Allah memperhitungkan Bapak Ibu dalam hidup. Amin. Sebuah keyakinan, air matamu kutaruh di kirbatku. Ada di kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu, hidup ini tidak seenak orang dan balik telapak tangan, tapi sebuah perjuangan. Israel berjuang mati-matian untuk bisa mengenal siapa itu Allah lewat hamba-hambanya, lewat para nabi. Mereka dikritik habis-habisan, tetapi pada akhirnya mereka punya komitmen. Mereka mau menyembah Allah yang hidup dan mau tekun kepada firman-Nya, melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup mereka. Minta tolong dari Allah sepanjang hari hidup Bapak Ibu. Sebagai gereja kita tidak sendiri, Allah akan menolong kita, tapi kita harus dimampukan untuk mewujudkan kualitas spirit kita sebagai gereja. Bukan soal jumlah. Gereja yang kuat bukan karena jumlah anggota gereja yang banyak, potensi yang banyak, tetapi kualitas gereja itu terdiri dari moralitas gereja dan spirit kualitas gereja. Moralitas kesetiaan, ketekunan dan ketaatan. Disitulah kualitas gereja dimunculkan. Disitulah kita disebut gereja yang kuat. Kuat bukan karena jumlah, bukan karena angka, tidak. Tapi kualitas kita, keteguhan kita, ketaatan kita yang tinggi. Ini itu dimulai dari pribadi kita, keluarga dan kalau hari ini Tuhan menuntun kita dengan hadirnya seorang anak untuk mengalami air baptisan kudus, dikuduskan, disucikan dan diselamatkan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, percaya bahwa kasih Allah akan menyertai di dalam keselamatan. Tuhan akan berkati dalam masa-masa
Timotius 2 ayat 1 ayat 11 sampai dengan 13, dia berkata begini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan menolong ketong dalam panggilan untuk menjadi gereja yang kuat dan setia, dan terus mengenal Tuhan lewat firman dan ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Amin.
teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kau ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupa,